Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Agustina, terima kasih Gurunda Ke Jamil, beliau adalah guru saya. Beliau adalah luar biasa, bisa menularkan, ada salah satu keilmuan yang luar biasa itu public speaking. Kalau Kang Agustina adalah di digital marketing, Ke Jamil itu di public speaking. Jadi jangan dibayangkan public speaking itu hanya orasi, hanya pidato, tapi termasuk juga di sana nanti ada materi saya adalah tentang korespondensi atau berkomunikasi dengan calon buyer dan juga ada negosiasi seperti itu. Mas Wawan terima kasih, Mbak Sonia terima kasih, untuk tim BRI juga terima kasih dan izin saya menyapa kepada sahabat Brilian Partner semua dan izin saya share screen terlebih dahulu. Nah ini, jadi saya akan share screen-nya. Terlihat di layar ya. Jadi materi kita saat ini adalah bagaimana menembus pasar global di era new normal. Pertanyaannya kenapa perlu di era new normal ya, gitu kan? Apakah ada perbedaan antara sebelum new normal dengan normal yang sebelumnya? Jelas, karena saat ini kan dunia ini tadi disampaikan oleh Kang Jamil, Kang Jamil aja deh, oleh Kang Jamil ini kan luar biasa berubah gitu ya, bahwa saat ini dunia sedemikian berubah. Ada VUCA, kemudian ada juga turbulensi, disrupsi akibat yang namanya adalah pandemi hari ini. Bahkan kita dengar saat ini Eropa itu terpapar lagi. Jadi bagaimana Jerman, Austria hari ini luar biasa, kita doakan itu segera berakhir. Karena itulah yang akhirnya memberikan koreksi terhadap bisnis, baik di lokal maupun global. Dan kenapa materi kita hari ini ada materi yang namanya digital atau online gitu ya. Karena salah satu impact atau respon dari pandemi ini atau era VUCA ini adalah betapa banyaknya pebisnis-pebisnis yang shifting atau berpindah ke online saat ini, termasuk juga adalah perdagangan go global atau perdagangan internasional. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Ke Jamil, bahwa yang namanya bisnis itu adalah satu perjalanan belajar dan bertumbuh gitu ya, yang tidak berhenti. Prosesnya tidak akan berhenti. Maka kalau kita berhenti ya pasti bisnis kita akan mati, bisnis kita akan berakhir. Nah, termasuk hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita mencoba menembus pasar global, bagaimana kita menembus pasar internasional. Kata kuncinya dua, yaitu belajar dan bertumbuh. Kalau belajar terus tapi tidak bertumbuh, tentu ada yang salah dengan cara belajar kita. Jadi saya ulangi ya, kata kuncinya dua ya, belajar dan bertumbuh. Nah, kemudian bagaimana cara kita bertumbuh? Nah, ini kapasitas kita nih ya. Jadi kapasitas kita yang dinaikkan. Kapasitas itu dulu waktu kita belajar matematika, itu sering disebut dengan volume. Ya, jadi kapasitas itu sering disebut dengan apa? Volume. Jadi kalau volume itu dulu yang paling mudah adalah volume kotak atau volume balok. Itu ada panjang gitu ya. Kemudian dikali lebar, kemudian dikali tinggi. Nah, seperti ini di layar nih, gitu ya. Jadi yang namanya volume itu adalah panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi. Dimana kalau misalkan salah satu ini nol, maka yang akan terjadi seberapapun besar angka di lebar dan tingginya, ini pasti volumenya akan nol. Nah, pertanyaannya sebetulnya kalau dalam diri kita, kapasitas atau volume itu apa sih gitu ya? Nah, kapasitas atau volume itu ada tiga. Yang pertama adalah hati. Nah, di sini tadi yang kita kemudian digembleng oleh Kang Jamil tadi, betapa kita membangun mentalitas bahwa kita berani untuk go global. Kita punya keyakinan di sini nih, gitu ya. Kemudian ini sekarang yang disampaikan oleh Kang Agustina dan saya nih di sini gitu ya. Nah, di sini adalah bagaimana kita menambah ilmunya. Di sini keyakinannya, di sini energinya, di sini ilmunya. Nah, yang sering putus adalah big action-nya, gitu ya. Yang sering putus adalah bagaimana kita akhirnya merealisasikan. Nah, saya pengen ngobrol dulu nih, gitu kan. Pernah nggak nih, Bapak dan Ibu ikut pelatihan, terus gitu, ikut seminar, terus ikut online, terus gitu kan. Tapi bisnisnya berjalan di tempat, gitu ya. Bisnisnya nggak ada yang berubah, gitu. Pernah nggak? Nah, silakan, boleh di-chat. Jadi kalau misalkan pernah ikut, gitu ya, pelatihan tapi nggak ada efeknya, itu adalah kenapa sih gitu kan? Silakan. Nah, ini yang terjadi, izinkan saya menyampaikan bahwa ternyata antara di sini keyakinan, gitu ya, di sini ada hati, kemudian di sini ada ilmu, gitu ya, kemudian di sini ada action. Nah, yang sering terjadi adalah antara ilmu dan action ini yang gagal dengan sebutan adalah eksekusi.
Jadi eksekusinya lemah, bingung dari mana memulainya, gitu ya. Jadi eksekusinya lemah, bingung dari mana memulainya. Nah, silakan sambil saya pantau. Oh, ini pernah nih, gitu ya. Ada Ibu Ani, kemudian juga ada Ibu Riki, pernah merasakan hal seperti itu. Kemudian akhirnya, loh kok saya bisnisnya gitu-gitu aja ya, gitu kan, nggak berkembang juga. Wah, di Pelangi Sutra sering. Nah, kalau sering, ini seperti yang saya berikan lingkaran merah. Memang yang melemahnya adalah eksekusi, gitu ya. Jadi mentalnya udah semangat, apalagi digembleng sama Kang Jamil tadi. Ilmunya sudah, tadi ada digital marketing ditambah dengan keilmuan yang saya berikan sekarang. Tapi ketika eksekusinya tidak ada, maka bisnis kita akan berjalan di tempat. Baik, saya lanjutkan. Nah, saya sendiri ini adalah dulu 12 tahun saya di perbankan. Saya sendiri certified beberapa pelatihan internasional, termasuk adalah saya juga bergerak dalam bidang konsultan ekspor impor, mendampingi para eksportir baru ataupun eksportir yang sudah existing yang ingin meningkatkan volumenya. Nah, sebelum saya lanjutkan materi hari ini, targetannya adalah Bapak Ibu yang sudah memenangkan nih. Ini kan informasinya adalah Bapak Ibu sudah mampu menyisihkan dari 1.500 orang, ini menjadi tinggal hanya 500. Nah, artinya Bapak Ibu sudah mampu berkompetisi dengan baik. Sudah menjadi 500 orang dari 1.000 orang. Seperti itu. Nah, oleh karenanya, bagaimana kita memaksimalkan, ini insya Allah materi kita adalah bagaimana menembus pasar global di era new normal. Kita akan ada kelas selama 2 hari. Jadi yang pertama adalah hari ini, hari Jumat, dan nanti akan dilanjutkan di hari Senin. Nanti di hari Senin, itu kita akan ada evaluasi. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan di-share di di chat Zoom-nya, nanti silakan dicek untuk hari Senin. Itu nanti Bapak Ibu akan mengisi post test untuk mengecek pemahaman Bapak dan Ibu, untuk mengevaluasi pemahaman Bapak Ibu terkait materi yang diberikan. Sudah disiapkan ada 10 hadiah untuk nanti yang terbaik dan tercepat. Ada 2 kalimatnya, terbaik dan tercepat. Wah, ini sudah raise hand, sabar gitu ya. Ini Mas Sefer Rajasa ya, ini sudah raise hand. Itu nah nanti hari Senin itu akan ada 10 pemenang yang akan kita ambil, yang akan mendapatkan masing-masing adalah 100.000 pulsa yang bisa diambil di unit terkait atau di unit terdekat dengan Bapak dan Ibu. Yang kedua tadi Kak Jamil sudah menjanjikan, itu akan ada yang mengikuti Speak to Change-nya beliau, berlatih public speaking dengan beliau, dan nanti juga saya akan memberikan juga, karena saya bergerak di bidang konsultan ekspor impor, nanti Bapak dan Ibu kalau mau nyari saya nih, silakan dicoba di Google-nya gitu ya. Google itu kemudian diketik konsultan ekspor impor. Jadi kalau mau mencari saya nggak mesti Kang Mohan nih, cari saja konsultan ekspor impor, nanti akan ada banyak informasi terkait saya tuh, gitu kan. Karena saya juga termasuk yang memanfaatkan digital marketing. Kalau keyakinan kuat tapi percaya dirinya kurang, gimana Pak? Ini menarik gitu ya. Oke, kepercayaan diri itu adalah bersumber dari 2 hal. Yang pertama keyakinannya, yang kedua keilmuannya. Nah, biasanya ini kepercayaan diri ini karena ada merasa sesuatu yang kurang. Misalkan apa perasaan nih umumnya nih ya, umumnya karena merasa tidak bisa bahasa Inggris. Umumnya karena, waduh nggak kebayang nih, saya menjual ke luar negeri takut nggak dibayar, takut apalah macam-macam gitu, takut kapalnya tenggelam, takut pesawatnya jatuh, berbagai hal gitu, takut pembelinya bohong. Nah, itu biasanya ketakutan-ketakutan ini adalah karena memang tidak memiliki keilmuan. Untuk membangun confidence, untuk membangun kepercayaan diri, yang kita perlukan adalah bagaimana kita memiliki keilmuan tersebut dan dilatih terus begitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini nanti ekspor itu dibilang susah, kadang gampang, dibilang gampang juga kadang susah. Nah, makanya saya ada 2 dalam ekspor impor ini. Saya biasanya menggunakan 2 metode. Yang pertama ini saya sebutnya adalah quick win, kemenangan cepat gitu ya. Ada yang kedua disebutnya adalah need time, butuh waktu. Jadi saya ada yang cuma 2 minggu itu deal ada. Ada yang bahkan sampai 1 tahun baru deal itu ada. Nah, makanya di sini kita ada 2, ada quick win, ada need time proses gitu ya. Nah, ini yang ada di layar. Yang ada di layar ini adalah need time, quick win. Ini kami berhasil deal, ini adalah 14 kontainer kecap. Nah, ini luar biasanya. Jadi kita ada 14 kontainer kecap gitu ya. Aji Nembah Coffee, apa ini? Mau konsultasi ekspor ya Kang? Siap gitu ya. Di bawah bimbingannya Kang Mohan. Siap gitu ya.
Nah, ini adalah 14 kontainer, bisa kita bayangkan. Ini adalah bukan small number. Izin saya menyebutkan produk yang besar. Jadi di Jeddah itu ada konsumsi untuk umroh dan haji. Nah, konsumsi umroh dan haji ini ternyata di-cover oleh kecap cap bango, kemudian di-cover oleh kecap ABC, itu tidak cukup. Sehingga akhirnya mereka mencari yang namanya home industry. Nah, ini kecap segitiga nih, yang akhirnya deal dengan Jeddah itu adalah 14 kontainer. Nah, ini alhamdulillah sudah dikirim satu kontainer dan kemarin sudah ada permintaan satu kontainer lagi. Cuma di sini muncul tantangan. Nah, ini Bapak dan Ibu, segala sesuatunya berubah. Tantangan yang terjadi hari ini adalah waktu pengiriman pertama, itu satu kontainer itu biaya kapalnya, shipmentnya untuk 20 feet, kontainer yang pendek, kalau yang panjang itu 40 feet, itu di sekitaran 1.700 US dollar. Nah, itu 1.700 US dollar. Dan ternyata setelah pandemi, karena ada kelangkaan kontainer, proses yang lebih panjang, terus kemudian juga ada yang namanya kita sterilisasi dan lain sebagainya, itu impact-nya kelangkaan kontainer ini menyebabkan naik 4 kali lipat. Jadi sekarang yang namanya shipping cost atau biaya untuk mengirim satu kontainer ke Jeddah itu hampir 8.000 US dollar. Nah, ini gimana cara mengatasinya gitu ya. Nah, ini salah satu cara yang kita pakai adalah kita menggunakan FOB price. Nah, FOB price apalagi tuh? Nanti ya saya lanjutin dulu. Oke, lanjut yang kanan, ini adalah makanan ringan. Nggak tahu hadir tidak di sini ya. Ini adalah peserta inkubator, BR Inkubator nih. Dia sudah berhasil, nih asal Sukabumi, dia sudah berhasil kalau tidak salah ekspor ke China nih. Ini kan Yami Babe ini sudah berhasil ekspor ke China. Kalau tidak salah saat ini juga sedang approach ke Kanada ya kalau tidak salah. Seperti saya cek dulu chatnya. Izin bertanya, apa ada kelas bimbingan ekspor untuk UMKM craft ya? Siap, sepeda bambu, menarik ya. Nah ini, jadi biasanya barang-barangnya apa sih? Gitu ya. Nah ini juga ada berikutnya, ini adalah rendang. Ini rendang kita berhasil mengirim ke negara Eropa, di mana salah satunya dibantu oleh para atase perdagangan, dan kita juga bisa membantu seperti ini. Baik, umumnya produk itu dibagi ke dalam 3. Gitu ya. Produk itu dibagi ke dalam 3 atau 4 ya. Saya biasanya 3 atau 4. Cuma yang 4 ini biasanya big industry, bukan small ya. Kalau yang UMKM itu biasanya fashion, gitu ya, craft, dan food. Penggolongannya ini. Nah, ada tambahan saya beli warna berbeda, ini biasanya adalah sektor energi. Jadi sekarang ini dunia sedang berubah. Jadi menjadi energi terbarukan. Kalau dulu pakai minyak dan gas gitu ya. Nah, sekarang kita menggunakan energi yang terbarukan. Jadi ada yang menggunakan cangkang sawit, kemudian ada yang menggunakan batok kelapa dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pengelompokannya. Jadi bisnis itu biasanya dikelompokkan dalam ini yang menjadi pasar cukup seksi di luar negeri yang bersumber dari Indonesia. Dan kita bisa quick win, kita bisa yang namanya need time process. Apa itu quick win? Kalau quick win, ini kita sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu. Contoh yang kecap tadi. Jadi saya sudah ada informasi bahwa ternyata Jeddah itu membutuhkan yang namanya kecap. Gitu ya. Jadi sudah ada informasinya dulu. Nah, sehingga saya tinggal telusuri, ada permintaan bahwa 14 kontainer harus dipenuhi dalam 6 bulan sebelum pandemi ya. Itu dalam 6 bulan. Maka tugas saya hanya tinggal mencari kecap yang produksinya mampu memenuhi 6 kontainer. Itu quick win. Nah, kalau need time process, ini kalau basisnya adalah produk. Nah, produk ini yang kita mulai. Kan umumnya UMKM bergeraknya dari produk ya. Produk apa yang kita punya? Apakah produk yang kita punya ini, apakah food, fashion, craft, atau energi? Nah, inilah yang butuh proses. Sehingga salah satu prosesnya tadi yang diajarkan oleh Kang Agustina, bahwa kita butuh yang namanya proses pemasaran, bagaimana produk kita bisa laku di luar negeri. Nah, begitu ya. Siap, sambil saya lanjutkan. Oke, sambil cek ada chat, silakan boleh kita sambil berinteraksi aja ya. Kalau enggak tuh biasanya kalau kita kurang interaksi, daya tangkapnya pun akan kurang. Gitu. Jadi sekali lagi diingatkan, akan ada 10 pemenang yang kita ambil untuk mendapatkan voucher pulsa Rp100.000 nanti, gitu ya. Kang Mohan, kita siap kasih tester bandrek. Siap, Bu Anita. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini pertanyaannya. Nah, saya sambil tampilkan di sini nih.
Siapa sih kita sebenarnya nih sekarang yang ada di Zoom meeting hari ini? Gitu ya, silakan sambil kita interaksi, sambil kita interaktif. Siapa kita? Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Nomor 1 adalah orang yang sudah punya semangat ekspor, tapi bingung mulainya dari mana. Gitu kan? Nah ini kalau nomor 1 bingung. Kalau nomor 2 mungkin bisa jadi sudah banyak nih sering ikut pelatihan, ikut seminar, tapi masih takut. Nah itu nomor 2. Ada yang nomor 3, sudah pernah atau sudah mulai tapi gagal. Atau nomor 4, wah bahkan saat ini sudah berjalan dan ingin meningkatkan. Ayo sambil saya tunggu. Ada 1, 2, 3, 4, kita nomor berapa? Apakah nomor 1? Silakan di kolom chat gitu ya. Kang Mohan, saya teh sebenarnya udah sering belajar tapi nggak berani mulai. Wow, sudah ada yang 4. Ada siapa aja tuh? Ada bawang goreng, sudah 4. Keren. Kita bisa sama-sama berbagi nanti ya. Ada Ibu atau Bapak Banyu Amar. Ada yang nomor 1, siap. Saya sambil tunggu nih, sambil kita lihat umumnya. Ada yang nomor 2 juga. Variatif ya, berarti nomor 1 sampai 4 ada ya. Nomor 3 belum nih? Ada yang nomor 3 pernah? Kang, saya pernah kirim, terus kemudian nggak dibayar. Kang, saya pernah kirim, kemudian produknya gagal. Dulu ada sahabat saya ekspor lidah buaya, itu dari Kalimantan, begitu sampai ke Turki, ternyata dibuka lidah buayanya sudah berbusa, sehingga akhirnya pembayarannya tidak dilakukan karena produk kualitasnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, 1, 2, 3, atau 4. Ini alhamdulillah tidak ada yang 3 ya. Wah, ada 3 Pak Hendra. Boleh cerita Pak Hendra, boleh di kolom chat kenapa gagalnya? 4, tapi skala kecil kita naikkan, gitu ya Bu Erna. Pak Hendra nih, Ocean Cirebon, kenapa gagalnya ini? Kavi nomor 3 ya, sudah mulai tapi gagal, boleh diceritakan sambil kita jalan ya. Saya sambil izin lanjut. Oke. Jadi dari 1, 2, 3, 4 ini pada akhirnya ada beberapa mahzab di dalam melakukan ekspor impor. Dari mana memulainya gitu ya. Nah kalau saya mahzab ekspor impor itu memulainya adalah dari penjualan. Jadi saya ulangi ya. Saya memulai ekspor impor itu entry point-nya, belajarnya mulai dari mana? Mulai dari memasarkan. Karena nanti ada yang mulainya adalah dari legalitas lah, ada yang mulainya dari persyaratan lah. Kenapa sih Kang Mohan kok mulainya malah dari pemasaran gitu ya? Karena kalau pemasaran itu akan lebih mudah supaya apa? Kalau yang namanya perizinan, yang namanya persyaratan itu biaya. Sehingga biasanya kita sibuk dengan biaya dan kadang persyaratannya tidak mudah gitu ya. Sementara yang beli belum ada, itu yang banyak sering kehabisan ongkos, kehabisan bahan bakar, sudah terlalu lelah. Kenapa? Karena sibuk mengurus perizinan dan lain sebagainya. Padahal yang paling pertama, siapkan dulu produk Anda lah produk yang akan laku di pasaran. Anda tahu siapa yang akan belinya. Itu dulu, persyaratan itu nanti bisa diatur. Gitu ya. Coba deh logiknya, pernah ada yang belanja impor? Misalkan ke Alibaba atau Amazon atau apapun itu impor, atau misalkan belanja di marketplace biasa, misalkan di Bukalapak atau Tokopedia atau Shopee gitu ya, Bapak dan Ibu apakah pertama kali mengecek produk itu izinnya atau foto produknya? Nah gitu ya, coba cek. Ketika kita mencari barang, apakah kita sibuk mencari sertifikatnya, gitu mencari apa ini NIB-nya, apa ini aktenya, apa ini, atau sibuk kita cari produknya? Mohon maaf Bapak dan Ibu, bahkan saya beli di marketplace, itu bahkan tidak sama sekali mengecek PT, CV, atau perorangan. Nah betul, hanya foto produk dan harga. Betul ya? Jadi sama, di luar negeri pun perilakunya sama. Nah itulah kenapa saya hanya fokus pada penjualan dan produk. Gitu ya. Supaya apa? Karena kalau kita sibuk dengan perizinan, kita sibuk dengan lembaga, yang terjadi kita lelah. Maka hari ini mainkan. Coba bagaimana membuat foto produk yang terbaik. Apa sih arti digital? Nah, ini tadi kan Kang Agustina mengajarkan arti digital. Apa sih yang disebut digital? Digital itu ada 3 ya. Jadi digital itu ada 3. Yang pertama yang disebut digital itu gambar. Jadi kalau misalkan kita menggunakan digital marketing, artinya kita menjual gambar, menjual produk kita dengan gambar. Jadi kalau gambarnya tidak menarik, gimana mau laku? Gitu ya. Yang kedua, yang disebut digital itu adalah video. Jadi kita menjual produk kita dengan video. Kalau video kita tidak menarik produknya tidak menarik videonya, ya nggak akan laku. Yang ketiga adalah teks atau sering disebut dengan copywriting. Jadi kalau copywriting-nya tidak menarik juga masalah. Nah, jadi yang disebut dengan digital marketing itu adalah kita menyiapkan gambar yang bagus,
video yang bagus, kemudian teks yang bagus. Baru kemudian nanti kita urusan harga. Kan begitu ya. Nggak ada tuh urusannya kita cari apa perizinannya nih gitu kan. Nah, nggak begitu gitu ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu mulai hari ini perbaiki foto produknya, perbaiki video produknya, kemudian perbaiki copywriting-nya. Nah, kalau sudah punya copywriting berbahasa Indonesia, caranya gampang. Kita punya Google Translate, silahkan. Mau ditranslate ke bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa Inggris, bebas. Tadi Kang Jamil sudah menyampaikan, don't worry bahasanya, jangan takut bahasanya, karena kita bahasa dagang. Kita bukan bahasa anak sekolah gitu ya. Kita hari ini bukan orang yang presentasi menggunakan bahasa Inggris baik dan benar, bukan. Yang kita presentasikan adalah produk kita, jadi gimana caranya laku. Begitu. Baik, saya lanjutkan. Jadi apa sih yang disebut dengan ekspor dan impor? Itu pada intinya adalah dagang. Gitu. Dan kenapa kita perlu ekspor? Karena kita punya pasar yang luas nantinya, tidak sibuk bersaing di dalam negeri. Ini juga bisa meningkatkan devisa, jadi kekayaan negaranya bertambah, dan ini juga bisa menumbuhkan industri dalam negeri. Jadi pada akhirnya kalau industri dalam negerinya tumbuh, yang akan terjadi adalah kita bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak, dan kembali, kitanya pun sejahtera, negara kita pun sejahtera. Jadi penting ya, ekspor dan impor. Nah, belajarnya cuma segini nih. Nah, ini karena waktu yang terbatas gitu ya. Jadi izin mungkin saya tidak akan terlalu dalam, tapi pada intinya kerangka belajarnya ada 4 gitu ya. Kerangka belajarnya ada berapa Bapak dan Ibu? Ada 4. Jadi yang pertama untuk kita bisa bisa go global itu ada 4. Bagaimana cara memulai ekspor ini? Maaf ya kalau tertutup. Oke, jadi bagaimana cara memulai ekspor? Ada 4. Yang pertama adalah produk apa yang kita miliki. Kemudian di dalamnya produk kita kualitasnya seperti apa, kuantitasnya atau banyaknya stabil apa tidak, makanya ada kontinuitas, jangan sampai bulan ini jualan, bulan depan enggak. Kemasannya seperti apa? Kemasan sangat penting, bukan hanya sekedar bagus, kemasan juga apalagi untuk makanan, itu bisa mengawetkan. Gitu ya, karena rendang itu kalau dikemas dengan baik, di retort dan lain sebagainya gitu ya. Tadi ada video di awal sudah melakukan retort gitu ya, menggunakan teknologi vakum yang luar biasa. Itu bahkan bisa bertahan sampai 1 tahun gitu ya. Terus kemudian bagaimana cara mendapatkan pembelinya? Nah, ini kita pilih negara tujuan. Tadi sudah diajarkan menggunakan Google Trends Analysis, negara mana yang banyak mencari produk kita, siapa yang belinya. Kemudian analisa regulasi di negara tujuan. Boleh nggak produk kita masuk ke negara itu? Nah, ilmu ekspor impornya sebenarnya nomor 3 nih. Jadi kalau kita belajar tentang pengetahuan ekspor impor itu hanya belajar tentang HS code. Apa sih Kang Mohan HS code? HS code itu adalah pengkodingan suatu barang. Jadi kalau saya menyebut laptop, barangnya adalah laptop, kan bahasa Afrikanya bukan laptop. Bahasa Inggris mungkin sama laptop, bahasa yang lain mungkin punya nama yang berbeda. Nah, perlu ada kesamaan, maka Organisasi Perdagangan Dunia WTO di bawah PBB ini membuat HS code. Jadi untuk komputer itu sama, gitu ya, HS code-nya sama, kodenya sama. Incoterm itu harga, nanti saya jelaskan. FTA itu perdagangan bebas. Apa itu perdagangan bebas? Sebentar saya jelaskan. Kemudian nomor 4 adalah pihak yang terlibat, siapa aja. Dan yang paling penting materi kita adalah nomor 4. Bagaimana cara memasarkan produk kita. Jadi dari 1, 2, 3, 4, yang paling penting bukan ilmu ininya nih, tapi justru ilmu nomor 4, bagaimana memasarkan produk kita. Nah, supaya lebih cepat penjelasannya saya akan menggunakan tulisan saja. Jadi pada intinya Bapak dan Ibu, ketika kita berbicara ekspor impor, intinya definisinya adalah perdagangan. Jadi kalau disebut ekspor impor jangan dipikirkan pusing. Ini adalah perdagangan, hanya perdagangan yang melibatkan antar negara. Jadi kalau saya hanya antar pulau, saya berdagang sampai ke Papua misalkan, itu belum ekspor. Nah, tapi kalau yang disebut dengan ekspor impor, itu adalah antar negara. Dan sama rumusnya, yang namanya perdagangan, ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan. Jadi dengan kata lain di sini, yang disebut perdagangan internasional ini adalah ada penjual. Ada yang namanya eksportir. Tuh, ada yang namanya di sini adalah importir. Impor yang beli berarti, gitu kan? Nah, dan kemudian ada produknya. Gitu ya, ada produk yang diperjualbelikannya. Ini adalah produknya.
gitu kan. Ketika produknya itu kita bawa ke luar negeri kemudian dibeli oleh importir, maka kita dapat pembayarannya. Nah, ini akan ada yang namanya pembayaran di sini. Gitu kan. Sesederhana ini. Gitu ya, jangan dibuat sulit. Jadi yang namanya bisnis ekspor impor itu sesederhana ini, bahwa kita ada penjualnya, ada pembelinya, ada produknya, ada pembayarannya. Pun demikian, dalam ekspor ini pun ada nanti pengirimannya. Nah, yang di atas kan produknya dikasih tuh ke pembeli. Ini ada pengiriman atau bahasa kerennya shipping. Nah, pembayarannya pun sama. Ini boleh cash. Nah, kalau cash di dalam ekspor impor namanya TT, telegraphic transfer. Sebentar, ini kecoret kurang rapi. Ini namanya adalah cash. Boleh nggak pakai giro gitu ya? Boleh, itu namanya LC. Gitu kan. Nah, jadi sama pembayarannya. Terus kemudian juga pengirimannya bagaimana? Pengirimannya sama, pakai kendaraan. Jadi untuk pengiriman, saya izin nulis di bawah, khusus pengiriman, nah ini karena melibatkan antar negara, bisa bahkan dengan inland trucking. Jadi kita nyebutnya truk gitu ya. Kalau misalkan ini jauh, ini bisa pakai pesawat. Nah, ini juga bisa pakai yang namanya kapal laut. Contoh kalau yang pakai truk itu adalah yang berbatasan lokasi dengan kita. Kayak misalkan Malaysia itu di perbatasan, itu kita sudah termasuk ekspor. Sebetulnya kita bisa ekspor, ada yang ekspor Indomie, ada yang ekspor pasta gigi, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menggunakan truk. Nah, ada bisa juga menggunakan pesawat, ada juga menggunakan kapal laut. Nah, nanti cara kirimnya, ini boleh ada satu kontainer. Nah, kalau satu kontainer itu disebutnya adalah FCL, satu kontainer gitu ya. Ini namanya FCL, penuh. Dan ada dua ya, ada yang 20 feet yang pendek, ada yang 40 feet yang panjang. Nah, ada juga yang satu unit saja. Jadi kita boleh nih, ekspor itu nggak mesti banyak, boleh cuma 1 kilogram, boleh cuma 1 meter kubik. Nah, kalau itu pakai pesawat, itu biasanya kita pakai kilogram. Nah, nanti lebih detail kita bahas dalam workshop yang saya buat. Nanti Bapak dan Ibu saya informasikan hari Senin. Jadi hari Senin tetap join. Bahkan di hari Senin lebih seru nih. Nanti akan ada Ibu Dewi Tanjung live from Amerika. Jadi beliau nanti akan menyampaikan seperti apa sih pasar Amerika. Nah, itu nanti hari Senin ya sama Ibu Dewi Tanjung dan ketemu saya lagi. Nah, kalau kita pakai pesawat itu biasanya kilogram. Kalau sedikit, jadi boleh 2 kilogram, 4 kilogram, dan lain sebagainya. Kalau kita pakai kapal laut, kalau sedikit itu makainya namanya CBM. Itu ya, kubik meter. Jadi ini singkatan dari 1 kubik meter. Pakai satuan aja deh. Jadi CBM itu singkatan dari 1 kubik meter. Nah, jadi boleh ngirim 2 CBM, 3 CBM. Pak, kalau saya ngirim cuma 1 kilogram tapi pakai laut, hitungannya gimana? Kalau misalkan hitungannya ternyata nggak nyampe 1 CBM, biasanya dibulatkan. Nah, makanya prinsipnya ini nih, ilmu pertama, yang namanya ekspor impor, saya singkat EXIM, makin banyak, makin murah. Semakin banyak, semakin murah ongkos kirim. Ini yang banyak menjadi hambatan adalah biasanya karena ngirimnya sedikit, ini akhirnya ongkos kirimnya yang jadi mahal. Oleh karenanya kita perlu yang namanya agregator yang mengumpulkan, menyatukan supaya apa? Dikirimnya bersamaan. Nah, mudah ya. Jadi ke 1, 2, 3, 4 ini pada intinya adalah jaga kualitas produk kita, kuantitasnya pun konsisten, kontinuitasnya terjaga, kemasannya aman. Dan bagaimana cara mencari di luar negeri, nanti ini ada kelasnya juga, kita pakai Google Trend Analysis. Mungkin minggu depan saya coba demonstrasikan. Minggu ini karena ini hari Jumat agak mepet gitu ya. Jam di saya udah 11.20. Ini khawatir bagi yang akan Jumatan. Jadi saya langsung lompat ke bagaimana cara memasarkan gitu ya. Nah, cara memasarkan itu pada intinya adalah bisa dilakukan online dan offline. Nah, online itu contohnya pakai apa? Kalau online tadi ya bisa pakai marketplace gitu ya. Jadi kalau online bisa pakai marketplace, bisa pakai website dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, kalau offline kayak apa gitu ya? Kalau offline ini sekarang agak terhambat karena kalau offline biasanya kita pakai pameran di luar negeri dan lain sebagainya. Itu dia. Nah, terus kemudian cara memasarkannya juga ada yang namanya ekspor langsung.
Nah, ini maksudnya ekspor langsung tuh apa sih? Nanti pembeli di kita itu ada namanya bisa B2C, bisa B2B. Apakah yang beli produk kita ini untuk dipakai, dikonsumsi, atau dia mau bisnis, dijual lagi di sananya. Nah, ini kita bisa bahas nanti dalam workshop, seperti apa yang dipakai, seperti apa yang dijual lagi. Karena beda nantinya gitu ya. Jadi ada yang B2C ini disebutnya direct. Nah, biasanya ini yang belinya adalah diaspora nih. Kalau ini diaspora tuh penduduk Indonesia yang tinggal di luar negeri. Tadi Kang Agustina menyampaikan bisa dengan Malaysia tuh Malaysia ada 3 jutaan. Total diaspora kita di seluruh dunia tuh ada 8 jutaan. Nah, itu tinggal lihat apakah kita akan ke diaspora menjualnya misalkan atau justru kita punya rekan bisnis di sini. Ini ada diaspora yang berbisnis juga ada. Contohnya adalah ada lulusan S2 atau S3 di Belanda tuh orang Indonesia yang akhirnya buka minimarket di Belanda dan dia menampung produk-produk Indonesia. Di Belanda itu ada kurang lebih 3,5 juta atau 3 jutaan penduduk Indonesia. Nah, itu jadi target market kita tuh. Kalau licensing kayak apa nih? Contoh licensing tuh contohnya Starbucks. Kopinya mungkin dari kita gitu ya. Tetapi izin Starbucks-nya itu adalah dari luar negeri. Ada namanya franchising. Contohnya apa? McDonald. McDonald itu mungkin ayamnya di kita, tapi kita kalau mau buka yang namanya McDonald tuh harus franchise. Jadi ada 3 ya modelnya ya. Bisa direct export langsung gitu. Kemudian bisa juga menggunakan licensing dan franchising. Intinya apa? Nah, intinya adalah ada nomor 1 ini nih sampai nomor 7. Intinya bisnis adalah pertanyaannya bagaimana produk kita bisa dibeli. Produk kita bisa dibeli yang pertama kalau ada produknya. Itu dulu ya. Produknya harus 1 kualitas. Tadi nih saya rangkum. Nomor 2 kuantitas gitu ya. Nomor 3 apa tadi? Kemasannya. Sebelum kemasan ada kontinuitas. Nah, ini keberlanjutan. Nomor 4 adalah kemasannya. Coba cek udah oke belum? Yang Bapak dan Ibu, silakan di kolom chat. Tapi saya ngebut dulu ya. Hari ini mau Jumatan. Nah, kemudian produk ini gimana supaya dibeli orang? Ya kita promosikan, gimana mau beli, tahu aja tidak. Nah, promosinya bisa online, seperti itu. Promosi itu nanti bisa juga lewat bantuan ITPC, Indonesia Trade Promotion Center di luar negeri, itu menggunakan atasnya perdagangan. Promosinya ke siapa? Nah, ini kita pikirkan siapa calon buyer kita. Tadi ada B2B, ada B2C. Siapa calon buyernya? Nah, biasanya kayak gimana sih awalnya? Setelah produk kita dimiliki, kan ada produk nih, gitu ya. Biasanya kalau kita ke calon buyer, dia sudah tertarik melihat produk kita. Biasanya yang kita siapkan adalah ada yang namanya company profile. Nah, Bapak dan Ibu sudah punya belum company profile-nya? Gitu ya. Nomor 2 adalah kita punya yang namanya produk katalog. Udah punya belum? Katalog itu minimal isinya ada gambar, kemudian ada deskripsi produk kita. Nah, sehingga nanti pada saat kita berkomunikasi dengan calon buyer, yang kita kirimkan adalah company profile dan produk katalog. Nah, nanti komunikasinya saling berjawab di sini nih. Saling berjawab itu namanya korespondensi. Dia akan tertarik, gitu ya. Awas, jangan merasa perdagangan luar negeri itu selalu menguntungkan, selalu aman, hati-hati dengan penipu. Kadang-kadang ini biasanya calon eksportir yang baru itu juga tidak waspada gitu ya. Akhirnya terjebak pada penipuan. Tapi sekali lagi sebetulnya terlihat kalau yang menipu itu. Biasanya yang tertipu itu yang tidak memiliki keilmuannya. Nah, nanti setelah korespondensi ada proses negosiasi biasanya gitu ya. Nah, ini ada proses yang namanya negosiasi, tawar-menawar harga. Nah, kalau negosiasi ini kan seperti biasa kita juga suka dagang ya. Sudah biasa melakukan, ada negosiasi. Setelah negosiasi kita closing deal. Nah, setelah closing deal, kemudian kita akan bikin yang namanya kontrak. Selesai kontrak, kita akan lakukan yang namanya pembayaran. Boleh DP dulu, gitu kan, atau mau langsung pelunasan, silakan. Baru terakhir pengiriman. Nah, selain dari company profile dan produk katalog, ini saya pisahkan. Kenapa? Karena ini berbahaya. Seringkali jadi cost. Ini yang terakhir ya, materinya. Ada yang namanya sampel. Sampel itu penting, tapi hati-hati jadi cost.
Karena kalau kita ngirim ke luar negeri nih, sampel nih, itu jangankan sampel yang beratnya berkilo-kilo gitu ya. Kertas saja dikirim ke Filipina, itu bisa sampai 1 juta rupiah tuh, kertas dokumen. Saya mengirim ke Filipina itu bisa sampai 1 juta rupiah. Nah ini ada menti saya yang sebelum ketemu saya, akhirnya mohon maaf, itu hampir bangkrut, bahkan sudah bangkrut, hutangnya sudah miliaran. Kenapa? Karena terlalu sibuk mengirim sampel. Jadi 3 hal ini ya, ini penutup saya materi hari ini. 3 hal. Yang pertama adalah company profile, kalau ketemu calon buyer atau business matching. Yang kedua isinya ada produk katalog. Yang ketiga sampel. Kalau memang sampel ini akan dikirim ke luar negeri, saya biasanya akan win-win solution. Produknya free, silakan. Gitu ya. Tapi ongkos kirimnya itu adalah calon buyer. Bahkan mohon maaf, kalau kita negosiasinya kuat, yang namanya sampel itu beli. Sampel itu bahkan beli gitu ya. Jadi jangan terlalu diobral, sampel itu beli. Nanti kalau misalkan, dan bahkan lebih mahal. Biasanya sampel itu lebih mahal. Dan nanti kalau misalkan dia jadi beli atau impor ke kita, maka nanti uangnya akan dikembalikan. Gitu. Nah, saya cek dulu nih di chat. Saya sudah ekspor cuma via perusahaan orang lain. Nah, ini nggak apa-apa. Sudah ekspor via perusahaan orang lain tidak apa-apa. Karena biasanya kadang-kadang kalau kita ekspor sendiri, kita belum kebuka marketnya dan jumlahnya sedikit. Jadi akhirnya mahal ongkos kirimnya. Makanya ada istilah, kalau dalam ekspor yang jumlah-jumlah sedikit itu dikumpulkan, ada yang pakai istilah konsolidator, ada yang menggunakan istilah agregator. Pak, saya ekspor pisau dapur ke Kanada. Keren, via EMS tapi ditolak. Yes, hati-hati gitu ya. Jadi ini hati-hati banget karena ada seringkali perusahaan-perusahaan kargo gitu ya, dan itu adalah big name gitu ya. Mohon izin saya sebutkan misalkan DHL gitu ya. Mereka tidak memperdulikan yang namanya regulasi. Nah, ini karena ini ada cerita ini, mohon izin menambah waktu sedikit ya, 11.28. Ini jadi kenapa di dunia itu barang dikelompokkan menjadi 3. Ini yang biasanya para kargo ini nggak beres nih biasanya gitu ya. Barang itu ada istilahnya, ini dari HS Code nanti pembelajaran nih. Izin saya ngebut nih sudah 11.28 yang ini, dan nanti kita ulang di hari Senin sedikit ya. Dari HS Code ini barang itu jadi lartas. Barang itu bahkan jadi terlarang. Gitu ya. Nah, yang ketiga barang itu adalah bebas. Jadi kita boleh ekspor pisau misalkan ke Amerika, misalkan kalau ternyata pisau itu masuknya lartas, itu boleh tapi ada syarat. Tapi kalau masuknya ini terlarang, sampai kiamat juga kita nggak akan bisa lolos tuh. Gitu ya, pasti tidak boleh. Dan hati-hati bukan cuma pisau, contoh, singkong dan turunannya ke Jepang itu masuk terlarang. Itu tidak bisa kita jualan singkong, keripik singkong, tepung singkong itu ke Jepang. Itu masuk terlarang. Jadi terlarang di sini bukan berarti narkoba atau senjata tajam, bukan. Jadi yang disebut terlarang itu nanti dari HS code-nya. Contoh kita kemarin ada heboh benur ya, udang. Dulu tuh yang namanya benih udang itu masuk kategori terlarang ekspor. Benih udang itu terlarang ekspor. Tapi sekarang kan sudah dibuka. Walaupun akhirnya ya itulah ya, ada kejadian yang kurang mengenakan. Dan yang ketiga ini adalah barang bebas. Nah, kalau itu barang bebas, pasti di Amerikanya lolos. Gitu deh, sistem pembayarannya yang aman untuk UKM apa ya gitu kan. Oke, ya kalau misalkan ini nggak keburu, nanti sistem pembayaran sebetulnya yang paling penting tuh verified dulu. Karena mau LC juga sekarang kadang-kadang LC itu lebih mahal, dan yang kedua LC juga banyak LC bohong. Jadi kita sebetulnya menggunakan telegraphic transfer itu bisa, tapi kita harus kuat deal. Saya ambil contoh ini sebagai penutup. Kadang-kadang kalau kita beli di Cina produk nih, kalau kita importir baru, Cina itu tegas. Cina itu tegas gitu ya, bahwa yang namanya produk itu dia harus sudah lunas sebelum kapal berangkat, bayangkan. Jadi FOB dia istilahnya, sebelum kapal berangkat. Oke, saya ada PR. Bagaimana menentukan harga, bagaimana kita strategi ekspornya, materi yang sama, izin saya sharekan hari Senin, karena ini mau Jumatan, saya close dulu. Boleh langsung kita free diskusi, silakan, ini nomor saya langsung terhubung nih. Kalau memang ini saya akan bacakan juga, saya akan share juga nanti di kolom chat agar saya bisa tutup share screen-nya. Saya kembalikan dulu ke moderator.